Kalau saya melihat masyarakat itu kan ada beberapa strata ya. Kalau yang strata menengah ke bawah, kalau kami lihat di lapangan, itu sebetulnya mereka nggak ada pilihan. Oke. Karena yang lahannya murah itu yang di daerah bahaya-bahaya itu. Atau mungkin sudah turun-temurun, ada budaya begitu? Termasuk, tapi Oke. tidak selalu. Baik. Tidak selalu. Ada yang sudah turun-temurun, tapi kebanyakan justru misalnya ya, rumah yang dulu namanya RSSSS-nya banyak. Itu malah sangat-sangat sampai orang Jawa bilang selonjor seora iso gitu ya. Sampai. Itu justru di lahan-lahan yang memang rawan dan itu memang murah gitu ya. Jadi memang mereka itu selain tidak tahu juga karena nggak ada pilihan. Nah, ada juga yang sudah berpendidikan menengah ke atas. Sebetulnya dugaan saya itu mereka juga sebenarnya tahu juga ya, tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang masalah lingkungan itu kan selalu kalah dengan pertimbangan yang lain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi tentang tata ruang. Itu tadi sudah dikatakan yang sudah salah. Lalu harusnya yang benar itu seperti apa? Sebetulnya di Indonesia sejak tahun 70-an itu Badan Geologi itu sudah mengeluarkan peta-peta kerentanan wilayah daerah, termasuk longsor ya, banjir bandang, itu sudah ada semua. Persoalannya dalam tata ruang, informasi-informasi seperti itu tuh hanya formalitas, tidak menjadi pertimbangan utama. Tapi blueprintnya sebetulnya kita punya atau tidak, Ibu? Sampai hari ini cek itu di websitenya Badan Geologi, itu ada semua yang daerah rawan longsor, rawan banjir bandang, bahkan sudah di overlay, sudah ada perkembangan saat ini dengan datanya BMKG. Jadi yang rawan longsor itu bisa tiap bulan itu berpindah-pindah, berbeda-beda menyesuaikan sebaran curah hujan. Jadi sebetulnya sudah cukup lah ya, cuma tinggal seberapa jauh komitmen untuk menjadikan itu sebagai pertimbangan utama. Karena terbukti dari studi kami tahun 2003, itu periode ulang bencana misalnya longsor dan banjir bandang, terutama banjir bandang itu 50 tahun. Tapi sekarang baru 22 tahun sudah terjadi lagi. Siklusnya semakin pendek. Siklusnya semakin pendek karena itu tadi ruangnya, dan kebanyakan yang menjadi korban itu adalah yang tinggal di jalannya air. Jadi kebanyakan dengan pertimbangan ekonomis tadi ya, yang kemudian misalnya mau tidak mau terpaksa akhirnya di jalur-jalur das itu tadi. Jadi pertimbangannya memang satu tidak tahu dan memang tidak ada pemberitahuan ya, karena memang kan yang tahu itu kan yang pemerintah ya mestinya. Kemudian juga tidak ada pilihan lain karena itu yang murah misalnya. Baik, saya bergeser